Oke, salam saudara-saudara. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Karena pada saat penyampaian firman Allah, harus Roh Kudus yang berbicara pada hidup kita. Kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Sebab kalau tidak demikian, maka apa yang kita dengar itu menjadi seperti kayak hukum Taurat buat hidup kita. Baik, mari saja kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami di hari-hari belakangan ini. Terima kasih Tuhan karena Kau menyatakan, bahkan Kau menyingkapkan tentang misteri yang sebenarnya tidak perlu itu menjadi misteri dalam hidup kami. Tapi kami berterima kasih oleh karena Kau menyingkapkan itu, oleh karena kehadiran-Mu dan peranan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Kau memberikan firman-Mu sehingga tidak ada sesuatu pun juga yang bertentangan, membuat batin kami tidak mengalami konflik sedikit pun juga. Ada damai yang terjadi dalam hidup kami. Sama seperti apa yang pernah Kau janjikan, damai sejahtera Ku berikan padamu, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang Ku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadaku. Karena itu jangan gelisah dan gentar hatimu. Engkau menjamin bahwa tidak ada kegalauan dalam hidup kami. Tidak ada kesimpang siuran untuk langkah-langkah hidup kami. Karena Engkau memberikan damai, tidak ada konflik, tidak ada kegalauan dalam diri kami. Terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu dan pekerjaan Roh-Mu yang luar biasa sekali, yang senantiasa aktif dalam hidup kami. Kami berterima kasih oleh karena hari-hari belakangan ini kami bisa menyadari, kami bisa mengalami yang disebut dengan yang mengalami pekerjaan Roh-Mu itu sendiri Tuhan. Oh Bapa, terima kasih untuk apa yang telah sedang dan akan Kau kerjakan dalam diri kami. Kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ada untuk firman-Mu. Kami ada untuk kebutuhan-Mu Tuhan. Kami tahu kami akan menyelaraskan hidup kami sama seperti apa yang merupakan kepentingan-Mu, tujuan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap saat ini buat Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah buat kami. Amin. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa dan 2 minggu berturut-turut saya sampaikan kepada saudara tentang pentingnya saudara bisa mengetahui cara bagaimana engkau berkuasa ataupun engkau bisa menggagalkan atau meraih kemenangan atas diri saudara terhadap kuasa daripada maut. Dan saya berikan kepada saudara suatu hal peringatan-peringatan di mana ada juga dosa yang bisa membatalkan ataupun menggagalkan saudara untuk bisa mencapai daripada garis akhir hidup saudara. Saudara benar-benar dilindungi oleh Tuhan saat ini. Benar-benar semua hal itu diberitahukan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Dia punya pengharapan yang besar untuk hidup saudara. Saya ulangi, dia punya pengharapan yang besar sekali untuk hidup saudara. Dan hari ini saya ingin katakan, ketika Allah melanjutkan perjalanannya bersama dengan saudara, bermitra dengan saudara, saudara sebagai gerejanya, benar-benar Allah mengundang hanya gerejanya saja menjadi dalam kemitraan pada akhir zaman ini, dalam kemitraan untuk menyelesaikan pekerjaannya dia, rencananya dia, agendanya dia. Maka pada hari belakangan ini, maka ini adalah saat yang tepat. Allah mau beritahukan kepada kalian semua apa yang akan terjadi pada zaman yang akan datang. Kadangkala itu menjadi misteri buat hidup kita. Mengapa kita harus memelihara tubuh kita, dan kita tahu prinsipnya adalah bahwa tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh, dan kita telah hidup dalam iman sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan juga Allah bekerja, Tuhan untuk tubuh. Dia telah mengirimkan hidupnya sendiri yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu di dalam pribadi Yesus sebagai anak manusia pada waktu itu. Telah hidup di dalam diri itu, dan sekarang kehidupan yang sama, hidupnya yang sama, itu juga ada pada tubuh kita. Bagaimana kita memperoleh bukan hanya kekuatan, tapi bagaimana kita memperoleh kehidupan secara utuh dari manusianya kita, itu melalui kehidupannya Allah. Berarti kita perlu juga tahu tentang hal-hal apa yang terjadi pada zaman yang akan datang, zaman yang baru, zaman di mana tidak akan ada lagi musim dosa, zaman tidak ada lagi yang disebut dengan gelombang kehidupan yang naik dan turun. Zaman yang bisa dikatakan adalah zaman yang bisa menampilkan kemuliaan Tuhan.
Kalau kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-6, apa yang dilihat oleh para serafim itu yang akan terjadi, yang seharusnya terjadi di muka bumi, itu yang akan menjadi realita pada zaman itu. Mari kita lihat sama-sama, sehingga Allah bekerja juga. Pertama kali dia akan membenahi manusianya. Saya katakan dia akan membenahi manusianya. Dan kepada siapa yang pertama kali diberikan kehormatan menurut kitab Yesaya adalah kepada seorang nabinya, yaitu Yesaya. Mari kita lihat sama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-6, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tentu kita apalagi seorang nabi seperti dia bisa melihat sorga. Amin. Dia bisa melihat sorga. Saudara juga bisa memiliki kemampuan untuk melihat sorga. Tapi saudara bisa lihat bagaimana dengan agenda dan rencana Tuhan terhadap bumi. Itu yang penting. Para serafim dikatakan berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Lalu kemudian 2 sayap dipakai untuk menutupi mukanya, dan 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dikatakan, dia berkata, kudus, kuduslah. Ini yang harus terjadi, kekudusan dan kemuliaan Tuhan di seluruh muka bumi. Apa yang dilihat oleh Yesaya pasti lebih indah dari apa yang dilihat oleh serafim. Apa yang dilihat oleh Yesaya jauh lebih indah, yaitu di sorga, daripada apa yang dilihat Yesaya di bumi itu. Kenapa di bumi itu? Maka dikatakan, maka bergolayanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Mataku telah melihat sang raja, tapi aku melihat bangsa yang najis bibir. Di bumi dia, mata Yesaya melihat bangsa yang najis bibir. Di sorga dia melihat sang raja, mulia sekali, indah sekali, betul tidak? Dan serafim berkata, dia berbicara tentang programnya Allah, rencananya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dikatakan adalah semesta alam, God of hosts, Lord of hosts. Jadi alam yang mana? Alam semuanya, semua alam. Alam sorga, alam bumi, alam para malaikat. Kuduslah Tuhan semata alam. Seluruh bumi dikatakan secara spesifik adalah seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara bisa melihat ini adalah satu kebenaran yang belum terrealisasi, suatu fakta firman Tuhan yang belum terrealisasi di bumi ini. Saudara bisa lihat itu. Itu sebabnya Yesaya diberikan kemampuan untuk melihat yang di sorga, supaya apa yang dia lihat di sorga itu bisa terrealisasi di bumi ini. Berarti ada agenda Tuhan, ada rencana Tuhan, ada yang disebut dengan waktu Tuhan, di mana seluruh bumi akan penuh dengan kekudusannya, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya, dan mata orang di seluruh bumi bukan hanya akan melihat sang raja duduk di sorga, dan suatu hari mereka akan melihat juga sang raja duduk di bumi ini. Ini adalah masa yang disebut adalah zaman yang akan datang. Tapi Allah bekerja aktif dalam hidup saudara. Dia bekerja sangat aktif dalam hidup saudara. Dia tidak tinggal diam. Sama seperti pada waktu masanya Yesaya. Allah bekerja karena dia adalah hambanya, karena dia adalah nabinya. Maka Allah bekerja luar biasa terhadap dirinya. Apa yang dilakukan? Karena Yesaya didapati adalah seorang yang najis bibir. Saudara bisa bayangkanlah, kalau seorang hamba Tuhan sama seperti Nabi, yang kekuatannya, yang kehidupannya untuk melayani kehendak Allah, rencana Allah, dia hanya pakai mulutnya, padahal mulutnya najis bibir. Mengapa mulutnya najis bibir? Oleh karena di dalam mulutnya suka dicampur, bukan hanya perkataan Allah langsung, tapi dicampur dengan perkataan Allah yang dicampur dengan pengertiannya dia sendiri, yang berasal dari jiwanya. Itu mengakibatkan itu hal yang najis. Itu bukan perkataan suara roh. Saudara bisa melihat hal itu. Jadi Allah menginginkan membangun seorang manusia lebih dulu. Dan itu menjadi titik masuk Allah untuk bisa menggenapkan seluruh agendanya, rencananya yang agung di muka bumi ini. Allah sangat aktif sekali. Bukan oleh karena bumi ini terlalu besar, bukan.
Allah sangat tertatib karena dia terpaku ataupun apa namanya, terpatok pada waktunya dia, agendanya dia. Saudara bisa lihat itu. Dan kita lihat dikatakan di ayat yang ke-6, tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Terjadi sinkronisasi, keselarasan antara Yesaya yang di bumi dengan rencana Allah yang ada di sorga. Ini aku, utuslah aku. Aku merupakan start awal supaya seluruh bumi kudus dan penuh kemuliaan Tuhan. Saudara bisa lihat itu yang disebut dengan zaman yang akan datang. Mari saya ajak saudara bisa melihat Maleakhi pasal yang keempat, Maleakhi pasal yang keempat, Maleakhi pasal yang keempat. Mari kita lihat sama-sama di Maleakhi pasal yang keempat. Supaya benar kita dapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi, yang lebih jelas lagi. Maleakhi pasal 4 tentang hari Tuhan. Mari kita lihat bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, siap untuk dibakar. Ini karena ada api dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka, jadi tidak akan tumbuh lagi pada hari itu. Hari itu zaman yang akan datang. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit, dikatakan apa? Bagimu akan terbit, dikatakan apa? Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara bisa lihat surya kebenaran ini dalam New King James Version itu digunakan kata atau huruf besar. Ini menunjuk pada pribadi yang pribadinya Allah. Dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya. Sayap itu untuk apa? Untuk terbang. Untuk berterbang, untuk beraktivitas di alam roh. Sayap. Jadi dikatakan kesembuhan. Kesembuhan pada sayapnya. Dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Dikatakan lepas kandang. Oh, dia sebutkan tentang tubuh. Bayangkan saudara, sayap adalah bagian daripada tubuh burung. Lalu kemudian dikatakan adalah berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi saudara bisa dalam kerajaan yang akan datang, saudara bisa lihat Yesus itu menjadi surya kebenaran. Sinar kebenaran. Semua orang pada zaman itu tidak lagi memerlukan undang-undang, tidak lagi memerlukan hukum, akan melihat pribadi Yesus itu sebagai sinar yang menyerangi hidup mereka masing-masing di dunia ini. Di zaman itu, saya ulangi, pada zaman itu yang akan menerangi hidup mereka masing-masing itu dengan kebenaran, dengan keadilan juga. Saudara bisa lihat, dia bilang dia akan menyembuhkan kita dengan sayapnya. Saya ulangi, dengan sayapnya. Digunakan kata his wings. His wing menggunakan kata H besar. Berarti ini berbicara tentang Allah. Sayapnya Allah. Atau tidak? Apa sayapnya Allah yang membuat saudara terbang tinggi? Sayapnya Allah itu adalah kehidupannya Allah. Apa yang dimiliki oleh Allah. Saudara tahu dua sayap. Burung selalu memiliki sayap sehingga dia bisa terbang tinggi. Sayap itu adalah iman dan pengharapan. Saudara bisa lihat itu, engkau akan mengalami kesembuhan. Dikatakan apa? Saudara dan saya akan mengalami kesembuhan. Jadi pada masa seperti itu, saudara bisa lihat, orang tidak akan lagi mengalami namanya kesakitan. Antara iman dan pengharapan itu menjadi realita. Apa yang saudara harapkan, apa yang Allah harapkan, itu menjadi nyata. Ini hal yang luar biasa pada masa itu. Jadi saudara bisa lihat pada saat seperti itu tidak ada seorang pun yang akan bisa berkata bahwa dia sakit. Mari saya ajak kalian untuk melihat Yesaya pasal yang ke-33.
Mari kita lihat sama-sama Yesaya pasal 33. Yesaya pasal 33 ayat 24. Ya, ayat 24. Tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. Oke, di mana? Mari kita lihat sama-sama di ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Betul tidak? Tadi kita melihat di Maleakhi pasal 4 ayat 3 adalah Tuhan sebagai sang raja. Raja, betul nggak? Dia sebagai sang surya. Betul tidak? Lalu kemudian dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor. Tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak. Dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak ada atau tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata di dalam kerajaannya itu. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya atau tidak memiliki kejahatan. Itu adalah zaman yang akan datang. Itu adalah suatu kondisi di zaman yang akan datang. Saya untuk melanjutkan dan saya ingin membagikan pada saudara untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu berbicara tentang tubuh. Dan problem tubuh ini adalah sering sekali kita didekatkan kepada maut. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara, kalau didekatkan maut, kelihatannya gejala paling utama yang terjadi pada hidup saudara adalah sakit. Alkitab berkata, di zaman yang akan datang, itu orang tidak lagi memiliki sakit. Saudara, saya tidak perlu menjelaskan kepada saudara lagi bisnis apa yang hancur pada masa kerajaan 1000 tahun ini. Ini adalah berbicara tentang bisnis yang akan datang. Jadi saudara bisa lihat ciri-ciri zaman kerajaan 1000 tahun atau zaman yang akan datang. Itu adalah orang mengalami kebebasan dari kelemahannya. Tadi kita lihat burung ya akan menerbangkan kita. Lalu kemudian lembu, jingkrak-jingkrak. Itu menunjukkan ada kemerdekaan, ada kebebasan, tidak ada lagi perbudakan. Kemudian itu mengalami kebebasan dari kelemahan, dari penyakit, dan dari maut. Karena apa? Karena mereka sudah ditebus. Dan iblis pada saat itu juga, itu diinjak-injak di bawah kaki. Iblis harus takluk. Iblis bahkan di dalam kerajaan 1000 tahun dibelenggu lebih dulu. Arti kata dibelenggu itu bukan berarti dia tidak hadir. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Oleh karena dia tidak memiliki titik masuk. Orang tidak punya kelemahan. Orang tidak punya kesulitan. Apa nama kesulitan? Orang tidak punya dosa. Saudara bisa bayangkan. Itu zaman yang akan datang. Kalau kita hubungkan apa yang saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, saya berharap supaya saudara mengerti tentang apa yang saya jelaskan hubungannya dengan zaman yang akan datang ini. Ini penting buat saudara. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Mari saya ajak saudara untuk bisa bersama-sama melihat 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepada kamu suatu rahasia, kita tidak akan mati. Oke? Sudah bisa lihat itu? Oh, ayat 50. Sorry saudara, ayat 50. Kita mulai baca dari ayat 50 saja. Kita baca dari ayat 50. Sorry. Kita baca dari ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa, termasuk pakaian saudara, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Bukan maksudnya pakaian kain ini. Pakaian itu adalah tubuh saudara. Kalau tubuh saudara tidak dapat binasa, tidak bisa hidup pada kerajaan 1000 tahun. Kenapa?
Karena dikatakan tubuh yang dapat binasa ini adalah tubuh dosa. Dan dia harus mengalami kematian. Dan saudara harus diganti dengan tubuh yang mulia, yaitu tubuh sorgawi atau disebut tubuh rohani. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saudara udah tahu, ini adalah minggu lalu saya sampaikan kepada kalian semua. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Dikatakan bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri ini adalah lambang, adalah firman Allah. Pada waktu Allah akan mengumandangkan melalui firman-Nya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Amin. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Oke? Saudara bisa lihat itu, semua ayat dari ayat 50 sampai ayat 54 itu berbicara tentang kondisi zaman yang akan datang. Dan zaman yang akan datang itu telah dipersiapkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Ini saudara bisa baca. Saudara bisa baca di kata. Tetapi syukur ayat 57. Kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Itu adalah zaman kemenangan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti sedang dipersiapkan. Sudah dipersiapkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Katakan bahwa ini adalah zaman yang akan datang. Tetapi saudara sudah bisa mengalami dan mencicipi zaman yang akan datang ini mulai dari hari ini. Salah satu adalah saudara bisa memanifestasikan dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa mematahkan kuasa maut dalam hidup saudara. Salah satu ciri daripada zaman yang akan datang, yaitu bukan hanya tubuh tidak sakit, tapi saudara bisa lihat itu. Iblis itu bisa diinjak-injak. Diinjak-injak oleh kehidupan engkau. Tidak berdaya iblis. Amin. Iblis tidak bisa menakuti hidup engkau. Bukankah itu akan terjadi pada zaman yang akan datang? Pada kerajaan 1000 tahun. Pada saat kebangkitan pertama bagi orang-orang percaya. Saya bisa katakan itu kebangkitan pertama bagi gerejanya. Itu adalah hari kebangkitan buat gereja. Pada masa seperti itu, pada masa zaman seperti itu, bukankah kita juga telah diberi anugerah oleh Tuhan? Saya ulangi, telah diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita bisa mencicipi yang sebenarnya adalah sudah termasuk pada zaman yang akan datang. Padahal Yesus sendiri belum datang. Padahal batas daripada mulainya zaman itu adalah Yesus harus datang kembali. Tapi kita sudah bisa dicicipi nih. Tentu saudara perlu dasar firman-Nya. Kalau tidak engkau boleh rajam saya dan mengatakan ini orang sesat. Nggak ada dasarnya dia memberikan kebenaran. Dia hanya mau nyenengin kita saja nih dengan khotbahnya gini. Saya ingin memberikan kepada saudara bahwa kita punya dasarnya. Oke. Mari kita lihat sama-sama, ini ayat yang penting sekali untuk saya jelaskan kepada saudara. Dikatakan adalah di Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang 6, saya berharap saudara aktif bersama dengan saya. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Ibrani 6 dimulai dari Ibrani 5. Betul tidak? Ayat 11-nya, pasal 5 ayat 11-nya, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan tentang, tetapi sukar untuk dijelaskan. Nah, Paulus macet di tengah jalan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekali kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Betul? Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari pernyataan Allah.
Jadi pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Dikatakan dia tidak terampil, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan ajas-ajas pertama dari ajaran tentang Kristus. Itu ajaran tentang Kristus, gak ada yang salah. Itu yang saudara dapatin. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Arti kata yang sempurna, perfection. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, iman kepada Allah, dikatakan. Lalu yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Jadi kita harus tinggalkan pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kelak. Seputar-putar itu terus. Beresin dosa, beresin dosa, beresin dosa, beresin dosa. Ada damai sekarang, ada sejahtera. Terus beresin itu. Itu harus ditinggalkan. Dia bilang harus ditinggalkan. Berarti ayat ini sebenarnya mengundang kita untuk kita bertumbuh. Kenapa? Apa hubungannya dengan zaman yang akan datang itu? Bukankah kita semua akan menikmati zaman yang akan datang itu pada saat Kristus datang? Dan Allah tidak akan bohong, Kristus akan datang. Tapi jangan-jangan itu terlalu lama. Allah mau kita mencobanya. Dan ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab dikatakan demikian, dengarkan saya, ini pertumbuhan yang harus terjadi pada dia. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, saudara pernah diterangi hatinya? Oke. Yang pernah mengecap karunia surgawi, dikatakan, pernah mengecap karunia surgawi? Sudah, oke. Dan yang pernah mendapat bagian, dia katakan, bagian dalam Roh Kudus melalui pekerjaannya dia. Saudara pernah mengecapnya? Oke. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, saudara pernah mengecapnya? Ya. Dan yang pernah mengecap, di sini ditulis karunia-karunia dunia yang akan datang, atau zaman yang akan datang. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya Yunani yang dikatakan, yang pernah mengecap kuasa-kuasa kehidupan dari zaman yang akan datang. Kalau saudara pernah mengecap itu, dengarkan saya, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi demikian. Jadi jangan murtad. Jadi kita perlu bertumbuh. Mulai dari pasal 5, kita harus bertumbuh. Kita harus makin meningkat. Kenapa tujuannya bertumbuh itu? Bukankah toh nanti kita masuk pada kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus itu menjadi surya kebenaran? Bukankah kita akan begitu? Tidak. Allah punya rencana yang lain. Dikatakan begini, mereka dapati di bumi ini, Paulus menulis di bumi ini, pada masa itu, yaitu masa 2000 tahun yang lalu. Pada masa Paulus menulis ini, di jemaat Ibrani, ternyata di orang Israel sendiri, didapati ada orang yang pernah mengecap kuasa-kuasa kehidupan zaman yang akan datang. Jadi kalau ini adalah garis batasnya, lihat tangan saya. Kalau ini adalah garis batasnya, di titik ini, di titik tengah saya ini, adalah garis batasnya, adalah kedatangan Kristus. Saudara hidup di sebelah sini, di sisi kiri saya, kalau dari gambar saya, di sisi kiri saya. Dan zaman yang akan datang itu adalah kehidupannya dan kuasa-kuasanya itu adalah di sisi kanan daripada batas ini. Betul tidak? Kristus harus datang. Sebab apa? Ketika Kristus datang, itu adalah zaman yang baru. Itulah zaman yang akan datang. Tapi dikatakan oleh Alkitab, ini 2000 tahun yang lalu. Saya ulangi sekali, ini adalah 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, 2000 tahun yang lalu. Kita nggak tahu kapan Kristus datang. Betul tidak? Ini berarti di sini. Ternyata sudah ada orang yang pernah, kata Paulus, ditulis dalam Alkitab, yang pernah mengecap kehidupan yang ada di zaman yang akan datang ini. Oh, haleluya.
Luar biasa sekali. Rupanya Allah kita itu dahsyat sekali. Dia mau kita mencicipi, katakan mencicipi indahnya zaman yang akan datang. Kenapa? Supaya hidup kita benar-benar terus dibangun. Karena kita tahu ada ukurannya Allah. Jadi kuasa zaman yang akan datang adalah kehidupan dengan tubuh yang mulia. Itu karena apa? Tidak pernah sakit. Kita perlu dong hidup kayak seperti itu. Jadi saudara bisa bayangkan. Jadi meskipun, dengarkan saya, meskipun tubuh kita ini belum ditebus secara seluruhnya, tetapi iman kita bisa merasakan kuasa zaman yang akan datang itu. Jadi kemudian oleh karena iman kita bisa merasakan kuasa kehidupan zaman yang akan datang itu. Sehingga kita juga tidak memiliki kelemahan, sakit penyakit, dan juga matinya keren. Saudara tahu, siapa yang pernah hidup di zaman seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam kitab Ibrani itu? Saya beritahu contekannya. Henoh, dia tidak mengalami kematian. Karena pada zaman yang akan datang itu tidak ada kematian lagi. Elia tidak ada kematian. Lalu kemudian siapa lagi yang meninggal, tertidur seperti orang tertidur? Smith Wigglesworth. Dia seperti orang tertidur. Dia katakan sudah selesai semuanya. Sudah. Bye-bye. Tiba-tiba dia bangun lagi. Tiba-tiba, ini yang belum selesai. Seperti orang tertidur. Kenapa? Dia menikmati kehidupan ataupun kuasa kehidupan di zaman yang akan datang. Tubuh kita mulia. Smith Wigglesworth tidak mati karena sakit penyakit. Ini adalah, jadi saudara, kalau saudara dapat mencicipi itu, ini adalah pengalaman yang sangat dalam. Jadi saudara, pengalaman saudara, makanya orang percaya harus memenuhi syarat Allah. Dan harus percaya pada firman, kita bisa mencicipinya. Dengan sepenuh hati. Makanya Allah menginginkan, saudara juga termasuk, bukan hanya memiliki pengalaman, mengalahkan kuasa maut itu adalah bagian pertama dari engkau mencicipi kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan di zaman yang akan datang. Tapi Allah mau engkau lebih lanjut lagi. Sekarang engkau punya dasar. Bagaimana engkau bisa hidup, mencicipi di kehidupan, kuasa kehidupan di zaman yang akan datang. Yaitu dengan mematahkan segala kuasa maut yang bergerak dalam diri. Tapi Allah ingin lebih lagi. Karena kehidupan di sana tanpa sakit, tanpa ini, tanpa kelemahan, tanpa penderitaan. Dan Allah mau engkau mencicipinya juga. Karena itu akan membuat engkau lebih bergairah sekali. Bagaimana kita bisa mencicipinya? Hanya dikatakan adalah dengan iman. Saya mau jelaskan pada saudara, iman itu melampaui waktu. Iman itu jauh lebih tinggi daripada waktu. Saudara dengan iman, saudara bisa percaya kepada yang 2000 tahun yang lalu. Saudara dengan iman, saudara bisa percaya kepada 1000 tahun yang akan datang. Tentu, hanya dengan iman. Saudara tidak hadir pada 2000 tahun yang lalu. Hanya bisa saudara dikuatkan, diteguhkan, itu dengan iman. Jadi saudara, iman itu melampaui waktu dan dapat menyesuaikan apa yang telah Allah rampungkan di masa lampau bagi kita. Dan apa yang Allah akan rampungkan di masa yang akan datang bagi kita juga. Itu iman. Jadi saya ulangi lagi, iman itu bisa menyesuaikan. Membuat saudara bisa menyesuaikan kehidupan saudara. Langkah saudara. Betul tidak? Apa yang Allah rampungkan, Allah telah selesaikan di masa yang lampau. Betul tidak? Sudah, bukankah engkau telah mati bagi dosa, mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama Kristus? Betul tidak? Saudara hanya bisa percaya dengan iman. Tapi juga iman itu juga bisa menyesuaikan langkah hidup saudara, tindakan hidup saudara, pengalaman hidup saudara, melampaui waktu dari apa yang Allah rampungkan di masa yang akan datang. Itu iman. Ini penting buat saudara. Bagaimana nih saudara? Apakah iman cukup? Apa buktinya? Bagaimana dasar firman-Nya supaya
ini membuktikan supaya iman saya bisa muncul. Iman yang berasal dari Allah ini terbit dalam diri saya. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Dua Korintus pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Oke? Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi, selama kau hidup di bumi ini, dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu kemah, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu tubuhnya, tubuh Kristus. Oke? Mari kita baca sekarang ayat 4. Dikatakan demikian, sebab selama masih diam di dalam kemah ini di bumi, betul tidak? Kita mengeluh. Oh, pasti mengeluh. Betul tidak? Dikatakan lagi, oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup, yang fana, yang tidak kekal, betul tidak? Yang bisa binasa. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Allah mempersiapkan kita untuk itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakannya bagi kita. Apa yang Allah sediakan? Allah menyediakan pakaian. Betul tidak? Alkitab Indonesia mengatakan adalah pakaian atau jubah yang baru. Kita mengeluh dengan jubah yang lama ini. Betul tidak? Kita mengeluh, kita memiliki berat, tekanan yang memberatkan diri kita. Itu kita tahu. Tapi kenapa? Karena kita ingin mengenakan yang baru, yang ada di sorga, yaitu yang ada pada tubuhnya Kristus. Kita ingin mengenakan itu. Karena itu adalah tubuhnya atau pakaian yang tidak pernah menimbulkan sakit, kelemahan, bahkan kematian. Tidak ada kesusahan. Karena kalau aku kenakan seperti itu, betul atau tidak? Maka aku tidak akan mengeluh lagi. Di sini dikatakan oleh kita mengeluh oleh beratnya tekanan maut, tekanan kesulitan, tekanan penderitaan terjadi pada tubuh kita. Tapi pertanyaannya buat saudara semua, kapan kita mengenakan baju itu? Kamu boleh rindu. Kata orang Betawi mengatakan, lo boleh rindu, lo boleh pengen, tapi harus tahu dong waktunya kapan pakai itu. Saya sudah jelaskan kepada saudara, adalah pada saat zaman baru. Pada saat kedatangan Tuhan. Betul atau tidak? Tapi Allah luar biasa. Penulis kitab Korintus dan Ibrani itu sama, Paulus. Dia menjelaskannya. Satu rahasia yang luar biasa sekali. Tetapi Allah lah dikatakan telah menyiapkan kita, has prepared us. Menyiapkan siapa? Menyiapkan saudara dan saya. Menyiapkan saudara dan saya. Allah menyiapkan. Bagaimana dia menyiapkan? Ibrani 6 tadi. Mengecap firman Allah yang hidup, melakukan ini, mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Itu adalah persiapan datang dari Allah. Di dalam hidup saudara, hidupnya itu dia membangun terus dalam hidup saudara. Makanya Allah itu aktif 24 jam. Saudara tidur dia tetap aktif. Banyak orang mengatakan demikian. Ketika saya tidur, Allah lagi jaga. Dia tidak aktif. Hanya jaga nongkrongin saya aja. Ngapain? Allah tuh aktif. Kemudian dikatakan di sini, Allah lah yang justru setelah menyiapkan. Ya, saya ulangi sekali, telah menyiapkan. Itu telah diuraikan di dalam Ibrani pasal 6 tadi. Oke? Itu persiapannya Allah. Ya, katakan apa? Untuk mengenakan baju. Betul nggak? Bukan baju dosa lagi. Dan itu akan dipersiapkan, berarti kelihatannya nggak terlalu keren. Kenapa? Karena dipersiapkan itu berarti
kita tetap harus masuk pada zaman yang baru. Betul tidak? Zaman yang akan datang itu. Waduh, jangan-jangan saya mati lebih dulu daripada kedatangan Tuhan. Betul tidak? Karena kedatangan Tuhan bukan pada akhir tahun ini, bulan Desember tahun ini, bukan. Mungkin setelah COVID-19 datang bahwa Yesus akan datang. Bukan itu, mungkin lebih. Mungkin lebih, saya tidak bisa menikmatinya. Betul tidak? Nah, saudara bisa lihat sini, perlahan-lahan saya akan bagikan pada saudara sesuatu yang dahsyat. Persiapan Allah ini luar biasa sekali. Mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita, dikatakan roh kepada kita, sebagai dikatakan jaminan. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita itu adalah apa? Zaman yang baru. Saudara harus bisa mengikuti saya. Allah telah menyediakan, bukan mempersiapkan. Lain mempersiapkan, Dia persiapkan saudara dan saya. Tapi Allah telah menyediakan satu zaman baru. Allah telah menyediakan, betul tidak? Lalu Allah bekerja. Dia mempersiapkan kita supaya kita masuk pada zaman baru. Begitukah? Ya, nampaknya begitu. Tapi dibilang gini, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Saya luar biasa waktu mendengarkan tentang ini. Roh sebagai jaminan. Mari saya ajak saudara melihat dalam bahasa Yunaninya. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. 2 Korintus. Oke. Dikatakan adalah Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Jadi untuk masuk. Betul tidak? Untuk bisa menikmati, untuk bisa mengalami baju yang baru, tubuh yang mulia. Dan Allah mempersiapkan, oke, saudara siap? Saudara setuju? Dan yang mengaruniakan roh kepada kita. Ngapain Dia lalu mengaruniakan rohnya juga? Rohnya kali ini diberikan bukan supaya menghidupkan rohmu, supaya bukan untuk memberikan firman. Tapi katanya rohnya ini diberikan kepada itu sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Mari saya ajak kalian untuk bisa melihat yang namanya dikatakan jaminan. Jaminan itu digunakan kata Yunaninya adalah arabon. Arabon ini ternyata itu adalah bukan jaminan, tapi uang muka. Tapi adalah uang muka daripada segala apa yang telah disediakan itu. Arti kata dikatakan, bahkan Thayer itu menafsirkan kata arabon itu lebih daripada itu. Dia menggunakan kata uang muka atau down payment, tapi dia juga mengatakan berarti saudara punya hak untuk bisa juga mencicipi bahwa itu di zaman yang akan datang itu sudah tersedia semuanya. Oh, ini luar biasa sekali. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan, adalah uang muka. Berarti saudara akan diberi anugerah dan kesempatan untuk cicipin juga zaman yang akan datang sebelum Kristus datang kedua kali. Oh, Allah luar biasa sekali nih. Saya sangat semangat untuk bisa menjelaskan kepada saudara. Jadi Roh Kudus di dalam kita itu adalah jaminan Allah agar yang fana ini, dengarkan saya, jaminan Allah ini. Yang fana itu artinya apa? Yang mudah binasa, betul ya? Betul? Dapat ditelan oleh yang hidup, itu maksudnya. Dan saudara bisa lihat itu. Berarti saudara sudah memiliki Roh Kudus, ya, berarti saudara bisa dong mencicipinya. Sebagai bukti bahwa Roh Kudus yang ada pada diri saudara itu sekarang juga adalah sebagai jaminan. Saya ulangi sekali lagi, oke? Saudara masih belum mengerti. Roh Kudus ada dalam diri saudara? Ya, itu menyebabkan saudara lahir baru.
itu tidak bisa disebutkan bahwa adalah Roh Kudus sebagai jaminan untuk zaman yang akan datang. Tapi dia adalah roh yang akan memimpin pekerjaan Allah tuntas dalam hidupmu. Saudara mengerti? Tapi sekarang setelah Allah melakukan ini, dia menyiapkan zaman yang akan datang. Semua persediaan ada pada zaman yang akan datang. Lalu kemudian dia menyiapkan saudara bertumbuh. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Lalu dia beritahu pada saudara, ingat, aku siapkan engkau melalui roh dan firman, tapi juga Roh Kudus yang ada itu sekaligus juga sebagai jaminan. Berarti sudah ada uang mukanya. Roh Kudus diberikan kepada saudara adalah jaminan. Betul tidak? Jaminan dari apa? Semua yang akan saudara nikmati ini. Berarti Allah sudah mengambil sebagian itu ke dalam hidup saudara untuk membuktikan, menunjukkan bahwa jaminannya itu ada, yaitu Roh Kudus. Saya ajak kita melihat dulu dalam 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Dikatakan ayat 21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Dikatakan apa? Jaminan apa? Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Efesus 1, mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Dikatakan di ayat yang ke-13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, saudara bertobat, lahir baru. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang tadi saudara baca di 2 Korintus pasal yang pertama tadi, oke? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu juga adalah sekaligus juga adalah jaminan bagian kita, bagian saudara. Betul tidak? Jadi dia uang muka, pembuktian. Saudara bisa mencicipi sendiri. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, yaitu termasuk tubuh. Berarti kita bisa menikmati zaman yang akan datang itu sekarang di dalam tubuh kita. Jadi jaminan itu, Arabon itu, G728 itu sangat penting buat kita. Meskipun kita belum mengalami sepenuhnya, nanti katanya, tunggu sampai Yesus datang dulu. Betul tidak? Saudara mau bersabar toh? Tunggu sampai Yesus datang. Tapi Allah sudah memberikan kita icip-icipnya. Dapat mengalami sebagian daripadanya karena kita memiliki uang muka, yakni Roh Kudus. Jadi pemberian Roh Kudus itu adalah untuk mencicipi kemenangan hidup yang akan datang. Karena dikatakan apa? Mereka yang telah mengecap kuasa-kuasa kehidupan zaman yang akan datang. Berarti Roh Kudus itu akan memberikan kita pengalaman, akan memberikan bukti kepada diri kita, kepada tubuh kita, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan hidup yang akan datang itu. Zaman hidup yang itu sekarang ini. Haleluya. Buka 2 Timotius 1 ayat 10. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut, dikatakan, dan mendatangkan, haleluya, dikatakan mendatangkan, yang harusnya di zaman yang akan datang, tunggu Yesus datang, betul tidak? Waktu kedatangan juru selamat Tuhan kita itu, mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan oleh karena kita memiliki Roh Kudus, maka kita bisa menikmatinya sekarang. Kehidupan yang tidak binasa adalah milik semua orang yang menerima Injil. Saudara dan saya juga menerimanya. Sekarang persoalannya buat kita adalah, sekarang berapa banyak sebenarnya Roh Kudus sudah memimpin orang percaya sehingga saudara bisa mengalami icip-icip. Berapa banyak yang saudara bisa itu. Saya mau kasih tahu pada saudara beberapa hal. Maut sudah dihapuskan. Itu bukankah tidak ada maut lagi di zaman yang akan datang?
Saudara memiliki keyakinan yang kuat melalui pemberitaan daripada firman yang dibawa oleh Roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup saudara, sehingga saudara memiliki iman bahwa maut sudah dihapuskan atas diriku. Kalau begitu, sebelum menyongsong kehidupan zaman yang akan datang, aku ini disebut apa? Engkau bukan mati, tapi tidur. Kita mulai mencicipi kehidupan masa yang akan datang. Betul tidak? Itu sebabnya saudara bisa lihat, saudara tidak perlu menunggu sampai pengangkatan kemudian. Mengerti saudara? Karena Roh Kudus akan mendorong kita percaya untuk mengalami banyak warisan-warisan yang ada di sana. Kadang-kadang terlalu arogan lah menurut saya. Oh, saya pengen menantikan saya tetap hidup sampai Kristus datang. Terlalu arogan lah. Yang penting saudara sudah bisa mencicipi kehidupan zaman yang akan datang itu. Saudara harus tahu kuasa zaman yang akan datang itu. Di 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Yesus telah membeli kafling, namanya kafling kehidupan ataupun kuasa zaman yang akan datang itu. Dan kita di dalamnya tinggal menikmatinya, itu maksudnya. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat 1 Korintus 15. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 57 ini. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Mari saya ajak, karena di sini perlu penguraian. 1 Korintus 15 ayat 57, tapi syukur dikatakan kepada Allah yang telah dikatakan but thanks be to God who gives us. Ternyata dikatakan bukan telah. Yang dikatakan yang memberikan, digunakan kata present tense, berarti sekarang ini. Bukan telah itu yang dulu. Betul tidak? Dia bilang bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang kepada Allah yang telah yang memberikan kepada kita, artinya sekarang. Kemenangan. Jadi kemenangan yang ada pada zaman yang tidak binasa, yang disebutkan di ayat 53-54 itu. Zaman itu, bayangkan, itu sudah diberikan sekarang. Ternyata bukan hanya Roh Kudus, bukan hanya Allah Bapa yang setuju, Kristus pun juga setuju. Saudara bisa menikmatinya sekarang, tapi tidak menikmati sepenuhnya. Jelas saudara, berarti ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang mengalahkan maut di masa yang akan datang itu. Tidak perlu tunggu sampai engkau masuk pada zaman itu. Engkau bisa mengalahkan maut itu sekarang. Itu yang sudah diberikan saat ini. Jadi saudara bisa lihat, dengarkan saudara, pengalaman mengalahkan maut itu sepenuhnya di masa yang akan datang itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita dapat menang oleh karena Tuhan Yesus Kristus itu sekarang. Jadi tidak perlu engkau menunggu sampai masa yang akan datang. Tidak perlu. Kenapa? Karena apa? Engkau bisa menikmatinya sekarang. Apa yang akan dialami setiap orang dalam kerajaan 1000 tahun harus dialami anggota Kristus lebih dulu di bumi pada hari ini. Itu tujuannya. Harus bisa dinikmati. Jadi saudara bisa lihat itu dalam zaman yang lampau, pada masa yang sebelumnya, selalu ada orang yang merasakan kuasa zaman yang akan datang. Sebab itu hari ini gereja harus memiliki lebih banyak pengalaman atas kemenangan Kristus terhadap maut. Salah satu contohnya adalah Henokh, Elia. Allah berkata, dia nggak layak untuk mati. Allah sedang berbicara tentang zaman yang akan datang. Betul atau tidak? Mari saya ajak saudara untuk melihat kitab Yudas. Kitab Yudas. Yudas pasal berapa Papa? Ya Yudas saja buka.
Mari kita lihat sama-sama. Ayat 14 juga tentang mereka. Henoh keturunan ketujuh dari Adam, betul, telah bernubuat. Betul? Bernubuat berarti dia bisa melihat ke depan. Betul tidak? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini kapan ini? Pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Hendak menghakimi semua orang, betul tidak? Betul atau tidak? Dengan beribu-ribu orang. Henos sudah bisa melihat itu. Makanya dia bisa mencicipi. Oh haleluya. Dikatakan hendak menghakimi semua orang. Dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kenapa? Karena di zaman itu yang Henoh lihat. Itu tidak boleh ada lagi dosa. Berarti pengaruh maut itu sudah habis. Dikatakan tentang mereka Henoh, dikatakan itu. Yudas 1 ayat 14 dan ayat yang ke berapa? 15. Saudara mengerti sekarang ya? Allah jadi pemberian Allah itu terlalu banyak buat hidup kita. Saya juga heran. Apa saja, bahkan semua yang dia miliki ada pada gitu. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu jadi cemburu kepada kehidupan nanti. Waduh enak ya, yang nggak mati ya pada saat kedatangan Kristus. Enggak, dia berikan juga, dia cicipin. Oh luar biasa sekali, Allah kita ini luar biasa sekali. Nah kalau begitu, dari firman yang sudah jelas buat saudara ini, kita akan bisa mencicipi kehidupan masa yang akan datang. Maka sekarang buat saudara, apa yang harus saudara itu kan? Allah berarti Allah berkehendak kita hari ini itu sudah menembus wilayah alam maut. Bukankah pada zaman itu tidak ada alam maut? Tuhan menghendaki kita mengalahkan maut demi apa? Tubuhnya sendiri, demi tubuh Kristus. Jadi Allah di surga mengatakan kepada iblis, dia katakan ini, nah lihat iblis, lihat tubuh Kristus yang di surga itu mulia, tidak berdosa, tidak ada kelemahan. Tapi lihat, tubuh itu mengalahkan tubuh Kristus yang ada, tubuhnya Yesus yang menjadi Kristus yang ada di surga itu. Dia katakan, dia sudah mengalahkan maut. Tapi lihat, ada tubuhnya juga di bumi yang juga sudah mengalahkan maut. Jadi iblis gigit jari. Dia tidak bisa berdalih. Ya itu tentang karena engkau lindungi dia di sorga. Jelas aku sendiri gak punya akses ke sorga. Iblis tidak bisa mengatakan demikian lagi. Karena ada buktinya di bumi ini. Siapa buktinya di bumi ini? Padahal belum pada zamannya. Belum pada waktunya. Udah ada orang-orang yang membuktikan bahwa maut itu ditiadakan. Amin. Amin. Jadi dengarkan saya. Makanya kalau kita tidak mengalahkan maut, maka peperangan kita itu belum selesai. Kita masing-masing sekarang harus mencari maksud Tuhan mengenai masa depan kita ini. Jika sekarang adalah zaman akhir, saya ulangi, zaman akhir, zaman yang akan datang, dan kedatangan Tuhan itu tidak ditunda atau tidak ditunda, akan terjadi bahkan ketika kita masih hidup. Itu kedatangan Tuhan tidak ditunda. Dengarkan saya, kita harus memegang firman Allah ini dengan iman dan percaya bahwa kita juga tidak akan mati. Amin. Luar biasa. Melainkan akan tetap hidup dengan melihat wajah Tuhan. Oh luar biasa sekali. Saya sangat bergairah untuk menjelaskannya pada saudara. Jadi karena harapan itu, karena saudara icip-icip kehidupan di zaman yang akan datang,
maka saudara harus akan selalu menyucikan diri saudara. Lebih hebat lagi, lebih hebat lagi, lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Siapa yang diuntungkan? Allah diuntungkan. Mengapa Allah diuntungkan? Kembali lagi pada kitab Ibrani tadi. Ibrani pasal 6 dikatakan, barang siapa yang telah mengecap firman Allah, telah diterangi hatinya, telah mengecap karunia. Barang siapa? Siapa di antara kalian yang kata Allah, yang telah mengecap itu, dan telah mengecap, saya ulangi, yang telah mengecap juga adalah kuasa kehidupan di zaman yang akan datang. Siapa itu katalah, dan kau tunjuk tangan, aku gerejanya. Dikatakan, maka itu hiduplah kudus. Karena apa? Di ayat yang ke-7-nya, ayat yang ke-6-nya, jangan kau murtad, jangan kau gagal. Haleluya. Oh, luar biasa. Betul-betul harapan saudara itu menjadi realita. Karena harapan ini harus maka kita menyucikan diri kita. Saudara bisa lihat kita harus menyucikan diri kita. Sama seperti dia yang ada suci. Maka Yesus mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus hidup bagi dia saat demi saat. Waktu demi waktu. Dan menerapkan hidup kebangkitannya untuk keperluan roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi saudara bisa lihat, engkau harus memiliki iman. Sebab kalau engkau memiliki iman, sekarang aku bisa. Karena ada Roh Kudus. Sekarang aku bisa mencicipi. Saya ulangi. Mencicipi kuasa kehidupan zaman yang akan datang. Dan itu terjadi pada diri saudara. Saudara biasa meniadakan maut dalam hidup saudara. Berarti saudara seperti telah hidup di zaman yang akan datang. Betul tidak? Kalau itu terjadi, itu akan membuat saudara untuk senantiasa untuk hidup kudus, makin suci, makin benar, supaya saudara tidak gagal jatuh. Saudara bisa lihat apa yang dikatakan Allah di Ibrani 11 ayat yang ke-5. Henos sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian. Roh Kudus bersaksi, manusia bersaksi, penulis Alkitab bersaksi bahwa ia berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, maut, engkau tidak layak untuk hidupnya. Dia sudah menikmati. Padahal dari Henokh sampai kepada zaman yang akan datang, itu mungkin lebih daripada 6.000 tahun. Oh, mungkin lebih dari 5.000 tahun. Atau 6.000 tahun. Nanti saudara. Jadi kalau begitu, bagaimana saudara? Siapkan oleh Allah. Bukan kata 1 Korintus 15 mengatakan kita akan disiapkan oleh Allah. Betul tidak? Tulis yang pertama. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Supaya kita berpaling pandangan kita dari dunia selalu kepada tahta di sorga. Begitu caranya saudara mulai mencicipi kehidupan di masa yang akan datang. Saudara melihat ke sorga, ke tahta. Siapa yang duduk di tahta? Dia adalah anak manusia. Sama seperti saudara. Saudara sekarang diwakilkan oleh dia duduk di sorga. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita agar kita berpaling pandangan kita dari dunia ini kepada tahta di sorga. Yang kedua, Roh Kudus akan menyingkapkan kepada kita, akan menyingkapkan betapa mulianya tubuh saudara yang di sorga itu. Karena mata saudara arahkan kepada sorga. Betul nggak? Mencari tahu sebenarnya pakaian saya nanti itu indahnya seperti apa. Dan cocoknya dipakai dalam kehidupan yang apa. Jadi Roh Kudus akan menyingkapkan betapa mulianya tubuh saudara yang di sorga itu. Sehingga setiap perubahan yang terjadi dalam dirimu, perubahan di bumi ini yang terjadi pada dirimu, itu engkau melakukan perubahan dengan memakai hidupnya Allah, dengan mengacu kepada apa yang kau lihat di sorga. Jadi berarti perbuatan-perbuatanmu akan kau sesuaikan dengan apa yang kau lihat di sorga.
terjadi pergerakan. Roh Kudus akan menyingkapkan, akan memimpin juga perubahan itu dalam dirimu. Yang ketiga, Roh Kudus akan menyiapkan kita bahwa janjinya itu benar melalui karya pekerjaannya yang membuat tubuh saudara mengalami kuasa zaman yang akan datang. Roh Kudus akan menyiapkan, saya ulangi, dia akan mengkonfirmasi kepada saudara janjinya itu. Saudara akan mencicipinya. Tubuh seperti itu benar. Janjinya itu benar. Dia akan meneguhkan firman itu melalui apa? Melalui realita pada tubuh saudara. Dengan kata lain, kalau saudara percaya tentang janjinya itu dengan iman, tidak ada seorang pun di antara saudara yang akan mengalami kematian karena sakit. Itu akan dikerjakan. Kemudian yang keempat, dikatakan demikian adalah jubah kesucian, yaitu perbuatan saudara. Jubah kesucian melalui perbuatan kita telah membuktikan bahwa kita itu hidup. Jadi pekerjaan Roh Kudus akhirnya membuat perbuatan kita itu menjadi suci. Adalah bukti bahwa kita hidup pada zaman kebenaran dan bukan zaman dosa lagi. Meskipun zaman di mana sekarang saudara hidup itu belum berubah. Saudara harus menulis cepat ya, karena nggak mungkin saya mengulangnya karena roh saya lebih cepat. Karena kalau saya mengulangnya lagi, itu langsung saya yang akan ditarik oleh saudara. 1 Korintus 15 ayat 54, nanti saya akan ulangi lagi yang poin keempat ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, nah itu saudara lihat peralihan itu, betul tidak? Dan yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah dalam kemenangan, itu adalah zaman yang akan datang. Tapi realita pergantian baju ini, yaitu jubah kesucian melalui perbuatan kita, adalah bukti bahwa kita hidup pada zaman yang akan datang atau zaman kebenaran dan bukan zaman dosa lagi. Betul tidak? Meskipun, saya ulangi, meskipun saudara masih tetap hidup di zaman yang belum berubah ini. Yang kelima, jaga rohmu agar tidak tercemar dengan roh dunia. Karena salah satu serangan daripada roh dunia adalah membuat saudara akhirnya tidak yakin. Dan akhirnya saudara mengarah lagi kepada hal-hal yang disebut dengan fakta natural. Saudara akhirnya mengatakan, itu mah cocoknya buat Henokh. Itu cocoknya buat Elia, bukan buat saudara. Jaga rohmu agar tidak tercemar dengan roh dunia. Oke? Ini yang harus saudara lihat. Bagaimana dengan saudara? Dapatkan mahkota, yang keenam, dapatkan mahkota atau peroleh mahkota ketika hidup di dunia ini. Dan kelak di sorga engkau mendapatkan tahta. Saya ulangi, kelak di sorga engkau mendapatkan tahta. Di 2 Timotius pasal yang keempat, kalau nggak salah ayat yang ke-6, betul? Dan 7. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 dan 7 sampai 8, mengenai diriku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan aku. Betul? Saudara bisa lihat? Jadi di dunia ini saudara harus memperoleh mahkota. Betul tidak? Saudara harus memperoleh mahkota. Di sorga saudara akan memperoleh tahta.
Saudara bisa lihat itu di Wahyu pasal yang ke berapa? Wahyu pasal yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. Wahyu pasal yang keempat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di sorga, dan di tata duduk seorang. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tata itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata. Dan di tata-tata itu duduk 24 dikatakan apa? Tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudara bisa lihat ada tahta di sorga. Kalau saudara mau lihat juga di Wahyu pasal yang ke-20. Itu tadi sudah. Sebentar saudara. Wahyu pasal yang ke-20. Dalam kerajaan 1000 tahun. Oke, di ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta. Wow, banyak, bukan satu. Bukan hanya milik Kristus. Ini di Wahyu berapa? 20 ayat 4. Luar biasa. Saudara harus bisa mengalami seperti itu. So, itu sebab pandangan saudara harus diarahkan kepada tahta. Saudara harus mengarahkan kepada tahta. Saya berharap saudara mengerti tentang apa yang saya maksudkan ini. Jadi saudara bisa lihat bahwa engkau harus hidup di dunia ini, engkau harus benar-benar menyiapkan apa? Menyiapkan mahkota. Mengerti? Kau harus bisa menyiapkan mahkota. Jadi saudara bisa lihat itu. Dengarkan saya. Mahkotamu yang ada di bumi ini, itu akan kau pakai sebagai identitasmu nanti untuk di sorga. Engkau memperoleh tahta. Mahkota digunakan kata Stepanos. Lalu kemudian dikatakan tahta atau seat, tempat duduk. Itu digunakan kata adalah tronos, throne, tahta, tronos. Kristus juga duduk di tronos. Jadi saudara, di dunia ini saudara memperoleh Stepanos, maka ada jaminan saudara akan memperoleh tronos. Jadi saudara harus lihat, tidak ada yang sia-sia. Dan Stepanosnya saudara, mahkota saudara di bumi ini, itu akan saudara bawa terus sampai ke surga. Itu adalah abadi. Allah luar biasa sekali, membuat saudara begitu mudah untuk menjalani kehidupan itu. Dan yang terakhir dikatakan, itu yang keenam, betul? Sekarang yang terakhir adalah apakah, dengarkan saya. Apakah, dengarkan saya, ini pertanyaan, merupakan fokus, tulis fokus. Fokus hidup saudara adalah, jangan persoalkan, fokus hidup saudara adalah, jangan persoalkan saudara mati sebelum Kristus datang atau saudara terangkat pada saat Kristus datang atau tidak mengalami kematian. Tapi yang penting adalah saudara mengalami, saya ulang, mengalami kuasa kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Fokus kita, ini penting, fokus kita. Oke? Saudara bisa lihat itu? Allah berjanji pada kita. Dia jelaskan pada kitab Korintus dan kitab Ibrani. Jelas ditunjukin pada kita. Roh Kudus sebagai jaminan. Dia berjanji bahwa saudara akan mencicipinya. Sekarang saudara, saya naikkan saudara pada Allah menginginkan saudara naik pada tingkat level iman yang lebih tinggi lagi. Yaitu sekarang saudara harus memiliki iman untuk mau mencicipi
kuasa-kuasa kehidupan di zaman yang akan datang. Itu sebabnya berminggu-minggu lamanya saya bagikan tentang roh, jiwa, dan tubuh. Dan saya bagikan tentang bagaimana mengalahkan maut. Saya bagikan bagaimana betapa dahsyatnya kelahiran baru itu. Karya penebusan Allah itu. Semuanya itu untuk membawa saudara naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ada suatu kehidupan yang lebih tinggi. Dan Allah sudah menanti di sana. Allah sudah menanti. Dia biarkan tata saudara sudah ada di sana. Oleh karena apa? Tata itu terbangun. Saya ulangi, tata saudara terbangun di sorga itu. Tata yang disahkan oleh Allah itu terbangun ketika engkau membangun mahkotamu di bumi ini. Luar biasa apa yang Allah mau inikan. Mahkota adalah lambang, minimal adalah lambang kemenangan. Mahkota itu adalah lambang kemenangan. Berarti engkau telah mengakhiri. Berarti di dalam dirimu ada spirit yang disebut adalah spirit kemenangan. Bukan kekalahan, bukan kepasifan, bukan sikap masa bodoh. Tapi adalah kemenangan. Kalau memang demikian, maka doamu hari ini, passionmu hari ini, kerinduanmu hari ini, Roh Kudus yang Bapa berikan kepadaku, berikan aku pengalaman sekarang, lebih lagi dan lebih lagi. Hidup di zaman yang bobrok ini, itu di mana aku seperti hidup di zaman yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Jelas buat kami Tuhan. Hatimu menginginkan supaya kami hidup dalam perhentian. Dalam peristirahatan. Supaya kami masuk dalam perhentianmu Tuhan. Hari ini kami tidak bergumul lagi. Hari ini kami tidak lagi ngotot. Yang mengarah kepada ego kami saja. Bahwa kami meminta. Sekarang karena Engkau yang berjanji, Roh Kudus Kau berikan supaya kami mengalami lahir baru, dan Kau berikan firman yaitu kehidupan-Mu sendiri. Sekarang mulai mengalir nyata dalam hidup kami, dan ada perubahan dalam hidup kami, ada pertumbuhan dalam hidup kami oleh karena Roh Kudus-Mu yang hidup. Dan hari ini kami dengarkan dari mulut-Mu sendiri Bapa. Engkau yang berfirman bahwa Roh Kudus itu juga adalah jaminan uang muka supaya kami nanti memperoleh seluruhnya kehidupan, kuasa kehidupan di zaman yang akan datang pada masa itu. Terima kasih karena Kau menjelaskan buat kami, clear buat kami. Kami bisa mencicipi sebagian daripada kehidupan di zaman, kuasa kehidupan di zaman yang akan datang. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.